Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Aulia dengan NIM 2105 9193 dengan prodi manajemen. Alasan saya membuat video ini karena ingin menuntaskan UTS dari statistika multivariat, yaitu regresi logistik binary. Baiklah, kita masuk pada regresi logistik. Yang pertama, binary logistic regression atau regresi logistik biner digunakan ketika hanya ada dua kemungkinan variabel respon Y, misal membeli 0 dan tidak membeli, 1, sukses atau gagal, ya atau tidak, sehat atau sakit. Yang kedua, multinomial logistic regression atau regresi logistik multinomial. Regresi logistik multinomial digunakan ketika pada variabel respon Y terdapat lebih dari dua kategori. Misal tidak atau 1, kurang atau 2, sedang 3, baik 4. Selanjutnya, masuk ke 1, menguji kelayakan model regresi. Untuk uji hipotesisnya, H0 yaitu model ketika sesuai dengan data, dan H1 model ketika tidak sesuai dengan data. Area kritisnya, H0 ditolak jika signifikannya kurang dari 0,05. Untuk statistik ujinya kita lewatkan saja untuk saat ini karena akan saya jelaskan nanti. Yang kedua, uji overall. Untuk hipotesisnya, H0 tidak ada pengaruh variabel independen terhadap simultan terhadap variabel dependen. H1-nya ada pengaruh paling sedikit satu variabel independen terhadap variabel dependen. Daerah kritisnya, H0 ditolak jika X hitung lebih dari X tabel atau signifikannya kurang dari 0,05. Yang ketiga, uji parsial. Untuk hipotesisnya, H0 yaitu jika konstanta atau koef regresi tidak signifikan, H1 ketika konstanta atau koef regresi signifikan. Untuk daerah regresisnya, H0 ditolak jika signifikannya kurang dari 0,05. Untuk yang keempat, koefisien determinasi. Untuk penjelasannya akan saya jelaskan nanti. Yang kelima, klasifikasi tabel. Penjelasannya juga akan saya jelaskan nanti. Begitupun dengan yang keenam, uji parsial. Baiklah, untuk datanya bisa kalian lihat di sini ada responden sebanyak 76 orang yang kategorinya ada jenis kelamin, usia, dan sikap siaga bencana. Untuk sikap siaga bencananya, 0-nya sama dengan tidak siap, 1 dengan siap, jenis kelamin 0 sama dengan perempuan, 1-nya sama dengan laki-laki. Untuk usianya, 0 sama dengan kurang dari 36 tahun, untuk 1-nya 36 tahun sampai 45 tahun, untuk yang 2-nya lebih dari 45 tahun. Untuk mengolah datanya, kita memerlukan aplikasi yaitu IBM SPSS. Beginilah tampilan dari aplikasinya. Untuk langkahnya, kalian ikuti saja secara langkah-langkahnya yang saya lakukan. Yang pertama, kalian copy ini. Pastikan di sini letaknya di data view. Terus kalian paste ke sini. Selanjutnya kalian buka variable view-nya. Yang pertama, untuk ininya, yang pertama itu kita bikin jenis kelaminnya terlebih dahulu. Jenis kelamin. Yang kedua, usia. Yang ketiga, sikap siaga bencana. Untuk selanjutnya kita ubah dulu value-nya. Value-nya dari jenis kelamin yaitu 0-nya perempuan, 1-nya laki-laki. 0-nya
perempuan, satunya laki-laki. Oke, yang kedua yaitu usianya nolnya kurang dari 36, nolnya kurang dari 36, satunya 36 sampai 45 tahun, duanya lebih dari 45 tahun. Lihat. Sikap siaga bencana. Itu sikap siaga bencananya. Kita lihat nolnya tidak siap. Nolnya tidak siap. Nolnya tidak siap. Satunya siap. Oke. Balik lagi ke data view. Selanjutnya kalian pilih analyze, terus regression, dan kalian ketik dan klik binary logistik. Di sini untuk sikap siaga bencananya kita masukkan ke dependen. Terus jenis kelaminnya masukkan ke covateris dan usianya masukin juga. Terus kalian save dan kalian centang probabilities dan group membership. Ini juga kalau belum tercentang kalian centang dulu. Terus continue untuk optionnya kalian centang yang lihat saja apa yang saya centang ini. Terus continue, terus oke. Nah, jika kalian sudah melakukannya, maka akan muncul data seperti ini. Baiklah, kita kembali lagi ke sini. Kita kembali lagi ke satu yang itu untuk uji statistik ujinya, yaitu menguji kelayakan model regresinya. Untuk ini, untuk memperoleh data ini, kalian lihat dulu di sini pada ini. Kalian lihat pada Hosmer and Lemeshow test. Untuk signifikannya sama dengan 0,063, yaitu ini, dan itu lebih dari 0,05, sehingga H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Kesimpulannya, model sesuai dengan data. Untuk kedua, uji overall. Untuk uji overall, kalian harus perlu mencari omnibus test model ini. Selanjutnya, untuk melihat statistik ujinya dari uji overall, kalian perlu melihat dari data omnibus test of model coefficient yang ini. Itu signifikannya yaitu 0,000. Bisa kalian lihat di sini 0,00 semua. Itu yang mana kurang dari 0,05 sehingga H0-nya ditolak atau H1-nya diterima. Kesimpulannya yaitu terdapat pengaruh paling sedikit satu variabel independen terhadap variabel dependen. Lanjut, yang ketiga, uji parsial.
Untuk uji parsial ini kita perlu mencari di sini variable in the equation, itu bukan yang ini sih. Equation mana dia ya? Yang ini, yang mana jenis kelaminnya signifikannya sama dengan 0,030, bisa kalian di sini 0,030, yang mana kurang dari 0,05, yang kesimpulannya berpengaruh signifikan. Untuk usia signifikannya yaitu 0,293 ini, yang mana lebih dari 0,05 yaitu kesimpulannya tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya konstanta signifikan sama dengan 0,002 yang ini, yang mana kurang dari 0,05 kesimpulannya berpengaruh signifikan. Lanjut, yang keempat adalah koefisien determinisasi. Untuk penjelasannya kita perlu melihat di sini di model Sumeri. Penjelasannya, variabel independen dapat mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 29,2%, yaitu ini 0,29 ini, sehingga sisanya dipengaruhi variabel lain sebesar 70%,7, yang mana hasilnya dapat dari 100% dikurang 29,2% ini, yang mana hasilnya 70,7%. Lanjut, itu klasifikasi tabel, yang mana datanya kita lihat dari sini. Yaitu penjelasannya, presentasi untuk ketepatan prediksi sikap siaga bencana secara keseluruhan sebesar 73,7. Ini 7,37 overall-nya keseluruhan. Dan dibagi di mana presentasi ketepatan sikap tidak siap sebesar 74,4%. Ini yang tidak siap. Dan tidak tepat terhadap sikap tidak siap tidak dapat diprediksi sebesar 25,6%, yang mana hasilnya ini didapat dari 100% dikurang dari 74,4% ini, yang mana hasilnya 25,6 ini. Lanjut, sedangkan presentasi prediksi sikap siap sebesar 73%, yang ini sikap siapnya 73%, dan tidak dapat diprediksi sebesar 27%, yang mana hasilnya didapat dari 100% dikurang 73% ini, yaitu 27%. Lanjut, yang terakhir yaitu uji parsial. Untuk uji parsial ini kita dapat dari variable equation ini. Jika kalian bingung ini maksudnya apa, ini awalnya dari sini. Kita ulang saja ya. Kita ke bawahin dulu ini. Copy. Dan di sini untuk betanya bisa kita lihat di sini, yang mana kalau beta 0-nya kita peroleh dari jenis kelamin, yaitu 1,0
535. Untuk beta satunya yaitu yang usia ini 0,746 ini salah 746. Selanjutnya untuk beta 2 nya yaitu pada konstan, dimana yang di sini hasilnya negatif, maka kita akan bikin di sini negatif 1,196. Beginilah hasil dari uji parsialnya yang dapat kalian lihat pada layar ini. Demikianlah dari presentasi saya ini yang bisa kalian lihat. Untuk menguji kelayakan model regresinya, statistik ujinya yang seperti ini. Uji overallnya juga begini. Uji parsialnya juga begini. Koefisien determinisasi penjelasannya sudah saya jelaskan juga. Klasifikasi tabelnya juga, dan uji parsialnya juga. Demikianlah dari tugas video dari UTS saya ini, yaitu UTS Statistika Multivariat. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Lutfi Aulia, mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.